Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'u minal Qur'an fa innahu syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Wa qala aidan, afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sampai seterusnya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya, dijauhkan dari segala musibah yang membahayakan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, di bulan yang penuh dengan berlipat ganda pahala, yaitu bulan suci Ramadan, maka Al-Fakir akan menjelaskan sejarah nuzulul Quran atau sejarah turunnya Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran terdapat nilai-nilai kebaikan. Juga di dalam Al-Quran terdapat beberapa peristiwa-peristiwa tentang syariat Islam. Juga di dalam Al-Quran terdapat beberapa petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita berpedoman kepada Al-Quran, insyaallah selamat dunia akhirat. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah memberikan beberapa keistimewaan kepada kita
Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Juga Al-Quran ini sebagai penjelasan ataupun perbedaan dari sesuatu yang baik maupun sesuatu yang batil. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih agung dari mana? Daripada mukjizat-mukjizat lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu banyak, mukjizatnya banyak. Di antaranya bisa membelah bulan menjadi dua. Juga salah satunya lagi mukjizat Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Itu salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad. Terus mukjizat satu lagi yang Mister tadi jelaskan, mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung adalah Al-Quran. Maka wajar apabila sampai saat ini, bahkan sampai nanti di hari kiamat pun, Al-Quran itu akan tetap terjaga keasliannya. Tetap terjaga keasliannya. Tidak ada orang yang mampu memalsukan ataupun merubah Al-Quran, tidak ada. Karena kenapa? Al-Quran itu langsung Allah yang menjaga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang menurunkan Al-Quran dan saya yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memalsukan ataupun merubah Al-Quran. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Al-Fakir akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Jadi kalau menurut pakar tafsir, ulama tafsir, Al-Quran turun menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Kemana? Ke sama'id dunya, langit dunia. Kemudian dikumpulkan nanti di Baitul Izzah. Ini tahap pertama. Tahap kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Jibril, malaikat Jibril,
agar menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur. Turunnya pun sesuai dengan keadaan ataupun situasi. Makanya ada istilah namanya kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul. Dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran itu lama, membutuhkan waktu. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sepanjang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang mengatakan juga 23 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 21 tahun. Itu tentang masa waktu penurunan Al-Quran dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nanti wahyu terakhir turun ketika masa-masa Islam sudah berjaya. Apa ayat terakhir yang turun? Ayat yang terakhir nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, Al-Fakir akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui anak-anakku sekalian bahwa saking istimewanya Al-Quran, jangankan kalian membaca Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran ini, seperti mister yang praktekan ini, nih, dengerin semua nih. Ini sudah mendapat pahala. Apalagi kalian membaca Al-Quran. Satu huruf, kalian membaca Al-Quran satu huruf. Nih perlu kalian ketahui nih, satu huruf bukan maksudnya alif lam mim, bukan satu huruf itu banyak huruf. Maksud satu huruf itu ya alif lam mim ada berapa huruf? Ada alif, ada lam, ada mim. Dalam lafadz alif lam mim itu sudah ada 3 huruf. Kalau satu hurufnya 100 pahala, kalau 3 huruf berapa pahala? Tinggal kalikan saja ya. Tinggal kalikan saja. Maka dari itu, Mister berharap kepada kalian perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ketika dibaca itu membuat hati kita terasa tenang. Tenang, adem. Yang awalnya punya masalah, pusing, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba itu. Udah berapa pahala itu? Berapa huruf? Banyak huruf. Berarti banyak pahala. Itu baru 1 ayat. Apalagi kalian baca 120 ayat misalnya. Tinggal kalian kalikan pahalanya berapa. Selain hati kita tentram, kita mendapat pahala. Itu adalah keistimewaannya ketika kita membaca Al-Quran. Terus ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa
Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah ya, istiqomah. Jangan sehari baca, sehari enggak, sehari baca, sehari enggak. Jangan. Istiqomah itu kalian harus setiap hari. Meskipun katakanlah 15 menit, apabila kalian istiqomah membaca Al-Quran, itu lebih daripada kalian satu hari baca 1 juz, kemudian seminggu tidak baca sama sekali. Itu tidak baik. Maksudnya pahalanya kurang. Sedikit 15 menit tapi istiqomah, itulah yang Allah suka. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran itu menjadikan syafaat kepada orang yang rajin membaca Al-Quran tersebut. Hadisnya begini bunyinya: Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Jadi Al-Quran itu akan menjadikan syafaat bagi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Oke, hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari Al-Fakir sampaikan seputar tentang nuzulul Quran. Semoga meskipun sedikit bermanfaat ya, bermanfaat. Ilmu itu yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir seputar tentang nuzulul Quran bisa bermanfaat kepada Al-Fakir khususnya dan umumnya kepada kalian semua. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian semua. Perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca doa, dan jangan lupa ikhtiar. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SD IT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. SD IT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir, Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd